Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam presentasi saya kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Syamsinar dari Prodi Manajemen 1C. Baik, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan Pancasila. Jadi mari kita tanamkan pemahaman lebih dalam tentang pendidikan Pancasila bersama-sama. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila merupakan pelajaran mengenai landasan tujuan beserta sejarah tentang kebangsaan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Pembelajaran pendidikan Pancasila juga ditunjuk untuk mahasiswa. Adapun 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan filosofi, kultural, historis, dan serta yuridis. Apa itu landasan filosofi? Landasan filosofi merupakan Pancasila perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Filosofis merupakan filsafat Pancasila sebagai bagian dalam pendidikan di Indonesia. Landasan historis sendiri merupakan landasan yang terkait dalam perjuangan masyarakat Indonesia untuk dapat memerdekakan dan membebaskan diri dari penjajahan. Adapun landasan kultural yaitu merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasari pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan nasional. Nilai luhur telah ada berabad-abad yang lalu. Lalu adapun landasan yuridis, yaitu landasan yuridis merupakan landasan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan. Contoh dalam landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun landasan pendidikan Pancasila itu mengacu pada prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang menjadi landasan bagi pendidikan di Indonesia sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Pada intinya, landasan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki karakter, moral, etika, dan kepedulian sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena dalam merancang kurikulum pendidikan dan strategi pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam seluruh aspek pendidikan. Apa tujuan pendidikan Pancasila? Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara Indonesia yang memiliki karakter, moralitas, dan sikap mental yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, pendidikan Pancasila bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan penting. Tujuan pentingnya itu adalah membentuk kepribadian berkarakter, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, mengembangkan kecintaan pada tanah air dan kebangsaan, lalu meningkatkan kesadaran demokratis, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, membentuk individu yang berdaya saing global dengan etika, mengamalkan nilai-nilai kebutuhan dan kemanusiaan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, pendidikan Pancasila diharapkan dapat membentuk warga negara yang bertanggung jawab, berintegrasi, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila secara ilmiah sendiri mengacu pada analisis mendalam dan kritis terhadap nilai-nilai, prinsip, dan filosofi yang membentuk dasar ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Dalam konteks akademik, pembahasan ini harus didasarkan pada argumen yang kuat, bukti empiris, dan referensi dari sumber-sumber terpercaya. Adapun panduan membahas Pancasila secara ilmiah, yaitu 1. Analisis filosofis nilai-nilai Pancasila, lalu 2. Perspektif historis dan kontekstual, 3. Pengaruh relevansi Pancasila dalam masyarakat modern, 4. Pendekatan multidisiplin dan interkonektivitas nilai-nilai Pancasila, 5. Kritik dan tantangan terhadap Pancasila, dan 6. Perbandingan Pancasila dengan ideologi lain. Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus mempertimbangkan pendekatan akademik yang objektif, mendalam, dan berimbang. Selain itu, merujuk kepada karya-karya ilmiah, jurnal, buku, riset terkini, dan pendapat ahli akan memperkuat dan mendukung argumen yang diajukan. Beberapa pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar dan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 2 kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis dan moral yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian Pancasila dari berbagai perspektif, yaitu perspektif filosofis. Pancasila adalah perkumpulan nilai-nilai moral dan filosofi yang menjadi pondasi moralitas dan etika masyarakat Indonesia. 2. Perspektif hukum. Pancasila adalah dasar hukum negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, perspektif sosial dan budaya. Pancasila adalah identitas sosial dan budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman dan persatuan. 4. Perspektif pendidikan. Pancasila adalah landasan dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Lalu 5. Perspektif politik. Pancasila adalah ideologi politik yang mendorong sistem demokrasi yang adil dan mengajarkan pengambilan keputusan kolektif berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pancasila yang beragam ini mencerminkan kompleksitas dan signifikasinya sebagai landasan ideologi negara yang menggabungkan nilai-nilai etika, moral, politik, sosial, dan budaya untuk membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya adalah pendidikan Pancasila adalah landasan moral, etika, dan ideologis yang menjadi pondasi bagi karakter dan kepribadian warga negara Indonesia. Melalui nilai-nilai Pancasila, pendidikan ini bertujuan membentuk individu yang memiliki kesadaran kewarganegaraan, cinta tanah air, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam implementasinya, pendidikan Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum dan metode pengajaran, memainkan peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegrasi, bertanggung jawab, dan berdaya saing global. Pendidikan Pancasila tetap relevan dan esensial dalam menjaga identitas nasional dan membangun masyarakat yang harmonis di era modern yang berubah cepat. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.